Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna SPBI, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 9 dengan tema Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Praktek ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas ujian kinerja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya, sehat semua ya, alhamdulillah. Oke ya, pada pembelajaran ini ya kita akan melaksanakan kegiatan pelajaran PAI ya. Dalam ini adalah bab 3. Tapi sebelum itu ya silakan dari perwakilan atau KM untuk membaca doa dulu. Silakan pimpin untuk membaca doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita Bapak sekarang mau ngecek dulu ya pemeriksaan kelas. Ya, alhamdulillah kelas sudah bersih. Coba berdiri kalian. Jadi nanti mengecek pakaian. Oh ya, sudah rapi semua, tempat rapi semua. Oke, tutup kembali. Nah, hari ini anak-anak siapa ya yang tidak berangkat? Ya. Nanti Bapak absen aja ya. Ini barangkali ada yang itu. Aisyah hadir ya. Kemudian Adila hadir. Terus Aisyah hadir. Ayatul Husna hadir. Bini Aulia hadir. Ferdian Hidayat hadir. Untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, untuk menambah motivasi kita biar kita nanti tidak mengantuk dan semangat untuk belajar, mari kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Nah, jadi breakingan ini begini ya. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya mulai. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, setelah kita ice breaking, kayak-kayaknya kita sudah mulai semangat kembali kan? Oke, kalau sudah semangat kembali, nanti kita ya Bapak akan mengapresiasi yaitu pada pelajaran yang kemarin atau yang minggu lalu. Ya, kemarin itu mempelajari tentang apa? Ya, pelajaran kemarin adalah tentang hari akhir. Ya, kalau hari akhir itu apa sih? Siapa yang tahu? Ayatul Husna apa hari akhir? Nah, hari kiamat apa dan kiamat apa, Aisyah? Ya, kiamat subro dan kiamat kubro. Bagus ya. Apa? Alhamdulillah. Ya, ini kali ini kita akan membahas pelajaran ya kelas 9 bab 3, yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ya, ini. Nah, maksud dan tujuannya ya, maksud dan tujuan dari pembelajaran pada bab ini yang pertama atau A, melalui model PBL peserta didik dapat memahami etika pergaulan Islami. Jadi nanti kalian diharapkan setelah mempelajari bab ini kalian dapat memahami etika pergaulan, bagaimana baik buruknya pergaulan secara ajaran Islam. Itu yang diharapkan setelah mempelajari bab ini. Yang kedua, ya melalui model PBL peserta didik dapat
menerapkan etika pergaulan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian memahami etika pergaulan Islami, kalian diharapkan dapat menerapkan pergaulan Islam itu ke dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar kalian. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada bab ini. Ya. Oke, paham ya? Paham. Oke, selanjutnya perhatikan nih gambar berikut ini. Ini lihat gambar 1. Ini orang apa ya? Ya, orang tua, dan ini adalah kakak kelas. Berarti usianya yang di atas kalian. Gambar kedua apa? Yang keras ya apa? Ya, orang yang usianya sebaya. Karena kalian itu adalah usia SMP, maka diibaratkan adalah SMP adalah usia yang sebaya dengan kalian. Nah, gambar yang ketiga adalah apa? Orang yang usianya lebih muda, digambarkan kalau dalam sekolah dalam usia SD. Karena SD itu pasti di bawah kalian usianya ya. Nah, yang terakhir yang gambar keempat apa? Ya, perempuan dan laki-laki ini adalah lawan jenis. Ini gambar-gambarnya. Kembali lagi ke nomor 1. Jadi ini nanti berkaitan dengan materi atau bahan diskusi yang kalian diskusikan. Nanti gambar 1, kelompok 1 misalkan. Nah, apa etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua? Nanti kalian deskripsikan atau jabarkan begini-begini. Nah, ini gambar 2 untuk kelompok 2. Ya, bagaimana kita kalau berteman atau bergaul dengan teman sebaya. Kemudian kelompok 3, bagaimana kalau kita bergaul ya dengan orang yang usianya di bawah kita atau yang lebih muda. Kemudian yang keempat, kelompok 4, nanti bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis. Apa batasan-batasannya? Nanti seperti itu. Ya, kalian nanti dalam istilahnya bahan sebagai bahan diskusi. Ya, paham ya? Ya. Oleh karena itu nanti kalau paham, nanti Bapak akan langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya dalam diskusi nanti pertama nanti Bapak akan bagikan LKPD ya ke kalian LKPD. Nah, kelompoknya kalian kan sudah dibagikan. Nah, ini kelompok 1 silakan nanti kalian kerjakan. Nah, setelah dikerjakan nanti kalian diskusi ya, dikerjakan secara kelompok. Setelah diskusi nanti kalian setelah selesai kalian maju satu-satu mempresentasikan hasil diskusi kalian tiap kelompok. Nah, kalau kelompok yang satu maju nanti yang lain memperhatikan ya, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu ya sebelum nanti kita ini cukup dulu ya, sebelum kita menginjak ke permasalahan ini atau kegiatan ini sebagai kegiatan awal, Bapak ingin tahu kompetensi kalian sejauh mana kalian mengenal etika pergaulan secara Islami. Dengarkan ya, pertanyaan Bapak sebagai kompetensi awal. Apa yang Anda ketahui tentang etika? Satu. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kalian tulis, waktu 2 menit. Tulis. Nah, bagaimana cara menerapkan etika dalam pergaulan? Nah, kalau sudah waktunya sudah 2 menit, kumpulkan. Ini kumpulkan. Ya, ini kumpulkan. Ini ada bukan. Nah, kumpulkan. Nah, kumpulkan. Nah.
Ya, ini adalah hasil kompetensi awal kalian. Ini sebagai bahan Bapak untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang indahnya etika pergaulan dalam Islam. Nah, baik anak-anak, nanti sebelum itu nanti Bapak tayangan video. Nah, video tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Silakan kalian simak dengan baik. Karena apa? Karena ini akan menjadi bahan diskusi kalian. Nah, oleh karena itu silakan disimak videonya. Ya. Semuanya, selamat Ya, datang di silakan. rangkuman, dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 bab 3 tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Pengertian dari etika artinya baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Beberapa etika pergaulan dengan orang yang lebih tua diantaranya: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaannya agar jangan sampai mereka sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. Kemudian yang kelima, bersikap rendah hati kepada mereka. Keenam, bersyukur atas kebaikannya telah merawat dan membesarkan kita. Kemudian yang ketujuh, menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. Kedelapan, mendengarkan dan mengikuti nasihatnya dalam kebaikan. Yang kesembilan, mencontoh perilaku baik mereka. 10. Mendoakan mereka, terutama orang tua dan juga saudara-saudara tua kita. Yang ke-11, menjenguk atau merawat orang tua kita yang sakit. Dan yang ke-12, mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. Itu adalah beberapa etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Adapun beberapa etika pergaulan dengan teman sebaya diantaranya: mengucapkan salam apabila bertemu, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain, saling menjaga dan memberi nasihat, saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan, lalu saling menghormati dan menghargai hak teman, saling menjaga, saling mengajak melakukan kebaikan, kemudian juga menjaga keharmonisan hubungan pertemanan, serta menjauhi hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Selain itu, juga tidak menghina, meremehkan, ataupun menyakiti mereka. Kemudian mendamaikan jika ada teman yang berselisih paham, menunjukkan juga sikap empati dan menolong teman yang membutuhkan, menjenguk teman ketika sedang sakit, serta mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Beberapa etika pergaulan dengan yang lebih muda diantaranya adalah bersikap penuh kasih sayang, kemudian memberikan keteladanan kepada mereka, berkata dengan santun dan tidak berkata kasar, tidak melakukan perundungan atau bullying, memanggil dengan panggilan yang sopan, tidak menghina, meremehkan, ataupun menyakiti mereka, tidak menyuruh yang kurang wajar kepada orang yang lebih muda, memberikan nasihat dengan ramah, serta menolongnya jika dibutuhkan, dan juga bersabar menghadapinya. Yang dimaksud dengan bergaul atau pergaulan dengan orang yang lebih muda, ini termasuk juga terhadap orang yang keadaan ekonominya, pengetahuannya, dan pengalamannya lebih di bawah, dan juga terhadap anak yatim dan fakir
Maka kita tentunya harus menyantuni mereka dan bersikap dengan penuh kasih sayang, jangan berbuat kasar ataupun menghina keadaan dan derajat mereka. Lalu bagaimana etika pergaulan dengan lawan jenis? Ada beberapa etika pergaulan dengan lawan jenis, di antaranya adalah yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Kemudian yang kedua adalah tidak bersentuhan fisik. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menghindari tempat-tempat yang sepi. Kemudian juga menjaga batasan intensitas dalam komunikasi, meminta izin kepada orang tua, dan bagi wanita hendaknya menutup aurat. Ya, itu ya tadi adalah video tentang etika pergaulan ya dan komunikasi Islami. Ya, bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bergaul dengan teman sebaya, dan bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih muda, dan bagaimana kita bergaul dengan orang lawan jenis. Ya. Nah, selanjutnya ya nanti Bapak akan bagi kelompok ya. Ya. Nanti masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagi LKPD. Silakan kalian berkumpul kelompoknya. Jangan cari teman-temannya, kelompoknya. Ya. Yang seperti kemarin aja, mari. Mari. Dan yang ini LKPD kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompok 2 silakan nanti diisi. Ya, kelompok 3 ini silakan kalian isi. Nah, ini kelompok 4 silakan diisi. Ya. Tuh. Silakan. So, mulai boleh ya, lihat buka-buka buku boleh. Atau ya betul. Nah, nanti ada yang membacakan, ada yang membacakan ya, ada yang membaca, ada yang menulis boleh. Nah, nanti ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang menawasi, biar nggak salah. Itu. Sulit ya. Nanti itu kemudian membaca, ada yang baca itu biar ada yang aktif gitu. Itu apanya ada yang mengerjakan, ada yang membaca, biar semua jangan itu. Nah, ini silakan. Ada yang menulis, ada yang memperhatikan, ada yang membaca. Nah, kelompok ini ada yang menulis, ada yang memperhatikan. Oh, tinggal 5 menit lagi ya, 5 menit lagi nanti selesai. Dibaca mulai, hari ini dibaca soalnya. Waktu sudah habis, ya. Sekarang nanti kalian ya dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, kita mulai atau Bapak mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1 ke depan, menghadapnya ke kelompok lain. Kelompok lain nanti memperhatikannya, memperhatikan dan mengamati. Silakan baca. Ya, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema etika pergaulan dengan orang yang lebih tua.
etika pergaulan Islam dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut beberapa ajaran Islam terkait pergaulan dengan yang lebih tua. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik dan berbakti dengan sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaannya jangan sampai mereka sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 5. Bersikap rendah hati kepada mereka. 6. Bersyukur atas kebaikannya, merawat dan membesarkan kita. 7. Menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. 8. Mendengarkan dan mengikuti nasihatnya dalam kebaikan. 9. Mencontohkan perilaku baik mereka. 10. Mendoakan mereka terutama orang tua dan saudara-saudara kita. Ya, anak-anak barangkali ada yang menanggapi dari presentasi dari kelompok 1, ada enggak? Kalau enggak ada nanti kita lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan langsung masuk ke depan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema etika pergaulan dengan orang yang sebaya. Etika bergaul dengan orang yang usianya sebaya menurut ajaran Islam sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. 3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Saling mengingatkan dalam kebaikan suatu sama lain. 5. Saling menjaga dan memberi nasihat. 6. Saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. 7. Saling menghormati dan menghargai hak teman. 8. Saling mengajak melakukan kebaikan. 9. Menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. 10. Menjauhi hal yang menimbulkan pertengkaran. 11. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. 12. Mengabaikan jika ada teman yang berselisih paham. 13. Menunjukkan sikap empati dan menolong teman yang membutuhkan. 14. Menjenguk teman ketika sedang sakit. 15. Mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus buat kelompok 2. Silakan selanjutnya. Ya, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam tema pergaulan orang yang usianya lebih muda. Etika bergaul dengan orang yang usianya lebih muda menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut. 1. Bersikap penuh kasih sayang. 2. Memberikan keteladanan pada mereka. 3. Berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. 4. Tidak melakukan perundungan atau bullying. 5. Memanggil dengan panggilan yang sopan. 6. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. 7. Tidak menyuruh yang kurang wajar padanya. 8. Memberikan nasihat dengan ramah. 9. Menolongnya jika dibutuhkan. 10. Bersabar menghadapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan lawan jenis. 1. Menghindari perduaan dengan lawan jenis sekalipun Terus untuk menentukan, silakan kembali. Ya, itu hasil diskusi. Ya, alhamdulillah ya baik. Ya, nah cuman atas Bapak perhatikan, ya adalah salah satu dari kalian mungkin masih belum menguasai sepenuhnya, tapi itu pun sudah bagus karena sudah maju ya, walaupun hasilnya ada yang tidak baik. Nah, oleh karena itu ya kita semua ya Bapak menghargai dan memberikan aplaus terbesar kepada kalian yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita selanjutnya adalah kita akan pada bagian kesimpulannya. Barangkali dari kalian ada yang menyimpulkan, silakan. Ayatul Husna mau menyimpulkan, ya silakan. Kepada orang yang usianya lebih tua kita harus saling menghormati. Ya. Kepada orang yang usianya lebih muda kita harus menyayangi. Kepada orang yang usianya sebaya dengan kita harus menghargai. Ya. Dan kepada lawan jenis kita harus membatasi. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya, ya, jadi kita itu etika pergaulan dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih tua, ya, contohnya seperti orang tua kita, kakak kelas, kita harus menghormati. Kemudian kepada teman sebaya kita harus menghargai dan saling tolong menolong atau saling membantu. Kemudian kalau kita bergaul dengan orang yang lebih muda kita harus menyayangi. Dan kalau dengan lawan jenis kita harus menjaga batasan-batasan tertentu. Ya, itu ya sebagai kesimpulan. Seperti ini. Ya, nah untuk merefleksikannya, jadi apakah pelajaran ini membawa manfaat bagi kita? Ya itu ya. Karena itu nanti sebelum kita diakhiri nanti ada tes formatif. Nah, tes formatif itulah adalah tes istilahnya dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya, sebagai berilah tanda silang atau tanda contreng pada pernyataan berikut ini. Ya, ini Bapak bagi. Ya, silakan kalian kerjai, pilih yang benar. Ya, sudah sampai kita kepada yang terakhir dengan doa. Nanti pertemuan berikutnya kita dalam membahas tentang kurban dan akidah, yaitu pelajaran bab 4. Ya. Oleh karena itu kalian silakan di rumah baca, baik itu melalui buku, ya, ataupun YouTube, ataupun jurnal, atau artikel, atau bacaan lainnya. Silakan kalian baca-baca dulu. Nantinya untuk pertemuan berikutnya akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, oleh karena itu mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan KM ditutup dengan doa. Sebelum marilah kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Demikian pembelajaran pada bab ini. Bapak tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Sekian penyampaian kegiatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.